Yo minasang, jumpa lagi dengan saya Priyo di Kaikun Channel. Jadi hari ini kita akan melanjutkan lagi materi Minano Nihongo ya minasang ya. Dimana di video kali ini kita akan belajar bareng-bareng mengenai pola kalimat dan kosakata yang ada di bab 9 minasang ya. Jadi jangan lupa untuk ditonton sampai akhir video nanti minasang. Tanpa basa-basi lagi kita masuk ke materinya. Nah, jadi ada apa aja sih di bab ke-9 ini? Untuk pola kalimat yang pertama adalah kata bendaga arimas atau wakarimas, atau kata bendaga steki desu atau kirai desu atau jousu desu atau heta desu. Nah, pada bab ini partikel ga itu berfungsi sebagai penanda objek. Jadi maksudnya apa sih penanda objek itu? Untuk lebih jelasnya kita ke contoh kalimat minasang. Contoh kalimatnya yang pertama adalah watashi wa Italia ryori ga suki desu. Watashi wa Italia ryori ga suki desu. Artinya adalah saya suka masakan Italia. Nah, maksud dari penanda objek adalah misalkan seperti ini nih. Watashi itu kan artinya saya, Italia ryori itu artinya masakan Italia. Lalu diikutin dengan suki desu. Nah, di sini kan suki ya, suka artinya. Jadi dia suka apa? Suka masakan Italia. Jadi pakainya partikel ga ya untuk penanda objek. Jadi seperti itu minasang. Lanjut minasang. Untuk contoh kalimat yang kedua adalah watashi wa nihongo ga wakarimasu. Watashi wa nihongo ga wakarimasu. Saya mengerti bahasa Jepang. Jadi saya mengerti apa nih? Mengerti bahasa Jepang. Jadi nihongo ga wakarimasu. Jadi partikel ga ini untuk penanda objek. Seperti itu minasang. Lanjut. Watashi wa kuruma ga arimasu. Watashi wa kuruma ga arimasu. Saya mempunyai mobil. Jadi kuruma ini sebagai apa namanya? Objek ya minasang ya, penanda objek. Jadi dia pakainya partikel ga. Seperti itu minasang. Untuk misalkan ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya minasang ya. Kita lanjut ke pola kalimat yang selanjutnya yaitu donna kata benda. Jadi di bab sebelumnya juga sudah dijelaskan ya, donna itu artinya apa? Donna itu berarti yang bagaimana minasang. Untuk contoh kalimatnya seperti ini minasang. Donna spotsu ga suki desu ka? Donna spotsu ga suki desu ka? Artinya adalah Anda suka olahraga yang bagaimana? Donna spotsu berarti kan spotsu itu kan olahraga ya, dari kata sport. Jadi kalau misalkan ada kalimat donna spotsu itu kan berarti olahraga yang bagaimana. Jadi jangan lupa juga kalau misalkan kalimat tanya itu akhir kalimatnya dikasih partikel ka. Donna spotsu ga suki desu ka? Artinya Anda suka olahraga yang bagaimana. Lanjut. Nah, untuk jawabannya bisa seperti ini minasang. Saka ga suki desu. Jadi dia pakai partikel ga ya, di mana partikel ga ini tadi sudah dijelasin yaitu untuk penanda objek. Artinya saya suka sepak bola. Seperti itu minasang. Lanjut untuk pola kalimat yang selanjutnya yaitu penggunaan yoku, daitai, takusang, sukoshi, amari, zeng. Nah, kata-kata tersebut adalah kata keterangan yang diletakkan di depan kata kerja ya minasang ya. Jadi untuk lebih jelasnya kita lihat tabel di bawah ini atau tabel berikut ya minasang ya. Jadi ini ada levelnya minasang. Nah, level tertinggi itu dipegang oleh yoku. Contoh kalimatnya atau contoh kata kerjanya itu wakarimasu ya minasang ya. Misalkan yoku wakarimasu. Itu artinya mengerti dengan baik ya. Jadi dia benar-benar mengerti minasang. Semuanya mengerti. Jadi yoku wakarimasu. Lalu di level bawahnya nih, kalau misalkan dia sebagian besar saja yang mengerti ya, yaitu daitai wakarimasu. Jadi dia itu hanya sebagian besarnya saja. Tidak mengerti semuanya, tapi dia sebagian besar saja mengerti. Itu pakainya daitai wakarimasu. Lalu untuk sukoshi wakarimasu itu artinya sedikit mengerti. Jadi dari sekian lebarnya penjelasan dia hanya sedikit mengerti minasang. Itu pakainya sukoshi ya, sukoshi wakarimasu.
Nah, untuk yoku, daitai, dan sukoshi itu diikuti dengan kata positif minasang. Untuk kata negatifnya seperti ini, yaitu yang pertama amari wakarimaseng. Amari itu levelnya sama dengan sukoshi. Ya, untuk amari itu artinya tidak begitu mengerti. Jadi dari penjelasan tersebut nih panjang lebar, dia itu tidak begitu mengerti apa yang disampaikan oleh si lawan bicara ya minasang ya. Jadi dia pakainya amari wakarimaseng. Jangan lupa untuk amari itu diikuti dengan kata negatif. Jadi amari wakarimaseng. Lalu untuk level terendah nih minasang ini itu ada zeng-zeng ya minasang ya. Zeng-zeng itu artinya sama sekali minasang. Misalkan zeng-zeng itu diikuti dengan kata negatif ya minasang ya. Kalau di sini wakarimaseng ya. Jadi zeng-zeng wakarimaseng artinya sama sekali tidak mengerti. Jadi dari sekian lebarnya nih lawan bicara itu menjelaskan sesuatu, dia itu sama sekali tidak mengerti apa yang telah disampaikan lawan bicara. Itu pakainya zeng-zeng wakarimaseng, nol minasang, nol yang dipahami. Dia pakainya zeng-zeng wakarimaseng. Kita lanjut. Lalu juga ada penggunaan untuk kuantitas ya atau jumlah. Misalkan untuk jumlah itu pakainya kata kerja arimas ya minasang ya. Jadi misalkan ada banyak itu level tertinggi itu takusang arimas. Itu berarti ada banyak minasang. Lalu di bawahnya itu sukoshi arimas itu ada sedikit. Nah, untuk takusang dan sukoshi itu diikuti dengan kata positif. Nah, untuk kata negatifnya itu amari arimaseng. Seperti biasa ya, kalau amari diikuti dengan kata negatif, artinya tidak begitu ada. Lalu ya level yang terbawah itu zeng-zeng arimaseng, sama sekali tidak ada. Jadi zeng-zeng itu diikuti dengan kata negatif ya minasang ya. Jadi zeng-zeng arimaseng itu nol minasang, sama sekali tidak ada. Seperti itu aja minasang untuk penggunaan tadi yoku, daitai, sukoshi, amari, dan zeng-zeng. Lanjut untuk contoh kalimatnya minasang nih buat lebih paham lagi. Misalkan eigo ga yoku wakarimasu. Ingat ya minasang ya, yoku wakarimasu. Jadi kalau misalkan yoku diikuti dengan kata positif. Jadi yoku wakarimasu. Eigo ga yoku wakarimasu. Artinya saya mengerti bahasa Inggris dengan baik. Jadi dia memang sangat mahir ya. Jadi dia memang benar-benar jago. Jadi saya mengerti bahasa Inggris dengan baik. Lalu di bawahnya adalah eigo ga sukoshi wakarimasu. Artinya saya sedikit mengerti bahasa Inggris. Sukoshi itu artinya sedikit minasang. Lalu eigo ga amari wakarimaseng. Itu artinya saya tidak begitu mengerti bahasa Inggris. Ingat ya minasang ya, kalau amari diikuti dengan kata negatif yaitu wakarimaseng. Jadi saya tidak begitu mengerti bahasa Inggris. Bahasa Jepangnya adalah eigo ga amari wakarimaseng. Lanjut untuk contoh kalimat yang selanjutnya adalah okane ga takusang arimasu. Jadi di sini menunjukkan jumlah ya minasang ya. Okane ga takusang arimasu artinya adalah saya mempunyai banyak uang. Ingat takusang itu banyak artinya minasang. Jadi di sini pakainya takusang arimasu. Kalau misalkan takusang itu diikutin dengan kata positif. Okane ga takusang arimasu. Saya mempunyai banyak uang. Selanjutnya penggunaan zeng-zeng minasang. Okane ga zeng-zeng arimaseng ya minasang ya. Kalau misalkan zeng-zeng jangan lupa untuk diikutin dengan kata negatif. Artinya adalah saya sama sekali tidak mempunyai uang. Nol minasang ya. Zeng-zeng itu level terendah minasang. Okane ga zeng-zeng arimaseng. Artinya saya tidak mempunyai uang. Lanjut nih catatan minasang. Sukoshi dan zeng-zeng juga bisa menerangkan kata sifat. Jadi gimana maksudnya? Kita masuk ke contoh kalimatnya nih. Koko wa sukoshi samui desu. Nah, di sini samui itu kan kata sifat iya minasang ya, artinya adalah dingin. Nah, sukoshi itu artinya sedikit. Jadi artinya di sini sedikit dingin. Jadi sukoshi ini juga bisa menerangkan kata sifat minasang. Sukoshi samui. Artinya sedikit dingin. Koko wa sukoshi samui desu. Di sini sedikit dingin. Lalu ada ano eiga wa zeng-zeng omoshiroku nai desu. Nah, jangan lupa minasang kalau zeng-zeng itu selalu diikuti dengan kata negatif, mau dia kata kerja maupun kata sifat minasang. Di sini kan omoshiro ya minasang ya. Omoshiro itu kan kata sifat i. Kata negatifnya adalah omoshiroku nai.
Jadi egawa zengzeng omoshiroku nai desu. Artinya adalah film itu sama sekali tidak menarik. Seperti itu minasang. Kita lanjut untuk pola kalimat yang selanjutnya adalah penggunaan kara. Nah, pada bab ini kara itu berarti karena. Untuk penggunaannya bisa di akhir, bisa di tengah-tengah kalimat. Kita masuk ke contoh kalimatnya minasang. Untuk yang di tengah-tengah kalimat nih, contohnya adalah jika enggak arimasen kara sing bungo yomimasen. Jika enggak arimasen kara sing bungo yomimasen. Artinya adalah karena tidak ada waktu saya tidak membaca surat kabar atau koran ya. Jadi kara di sini itu adalah karena ya, jika enggak arimasen itu kan tidak ada waktu. Kara itu adalah karena. Jadi karena tidak ada waktu sing bungo yomimasen. Tidak membaca koran. Karena tidak ada waktu saya tidak membaca koran. Nah, untuk contoh kalimat yang selanjutnya ini untuk kara yang yang di akhir kalimat ya minasang ya. Misalkan ada lawan bicara nanya nih, Mai asa sing bungo yomimasu ka? Mai asa sing bungo yomimasu ka? Apakah Anda membaca surat kabar setiap pagi? Itu dijawabnya adalah iye yomimasen. Jika enggak arimasen kara. Iye yomimasen jika enggak arimasen kara. Jadi di sini kara juga bisa dipakai di akhir kalimat minasang. Artinya adalah tidak, saya tidak membacanya karena tidak ada waktu. Seperti itu minasang untuk penggunaan kara. Lanjut, yaitu pola kalimat yang kelima, yaitu penggunaan doshite. Doshite berarti kenapa ya minasang ya. Kalau misalkan dalam bahasa Indonesia doshite itu berarti kenapa. Untuk jawabannya diikuti dengan kara ya. Kalau misalkan kata tanya kenapa, sudah pastikan jawabannya itu karena ya minasang ya. Untuk doshite sendiri tidak bisa berdiri sendiri ya minasang ya. Doshite itu selalu diikuti dengan kalimat belakangnya minasang. Kita masuk ke contoh kalimatnya nih. Doshite kesa sing bungo yomimasen deshita ka? Doshite kesa sing bungo yomimasen deshita ka? Artinya adalah kenapa Anda tidak membaca surat kabar tadi pagi? Jangan lupa ya minasang ya, kalau misalkan dia lampau pakainya ta, dan kalau misalkan dia kalimat tanya pakai partikel ka di akhir kalimat. Doshite itu artinya kenapa minasang? Doshite kesa tadi pagi sing bungo yomimasen deshita ka? Tidak membaca surat kabar atau koran. Seperti itu minasang. Untuk jawabannya seperti ini nih. Jika enggak arimasen deshita kara. Karena tidak ada waktu. Seperti itu minasang ya untuk penggunaan doshite. Lanjut untuk penggunaan doshite desu ka? Doshite desu ka? Nah, ini juga berarti kenapa minasang, tetapi untuk penggunaannya bisa berdiri sendiri. Kalau misalkan doshite tadi kan harus diikuti dengan kalimat belakangnya minasang ya. Doshite nah. Nah, kalau misalkan doshite desu ka itu sudah merupakan satu kalimat minasang. Doshite desu ka, jadi dia itu bisa berdiri sendiri. Untuk lebih jelasnya ke contoh kalimat. Kyou wa hayaku kaerimasu. Artinya adalah hari ini saya pulang cepat. Nah, terus si pembicaranya ngomong nih, doshite desu ka? Kenapa? Kodomo no tanjoubi desu kara. Artinya karena hari ini ulang tahun anak saya. Jadi doshite desu ka itu bisa berdiri sendiri ya minasang ya. Artinya kenapa? Tidak harus diikuti dengan kalimat belakangnya. Karena doshite desu ka itu merupakan sebuah kalimat utuh minasang. Kalimat tanya yang utuh. Doshite desu ka artinya kenapa. Nah, jadi seperti itu aja minasang untuk pola kalimat Minna no Nihongo di bab 9. Untuk selanjutnya kita belajar bareng-bareng nih kosakata-kosakata yang ada di bab 9 ini. Nah, selanjutnya kita belajar bareng-bareng nih kosakata-kosakata yang ada di bab 9. Tanpa basa-basi lagi, kita masuk ke kosakata yang pertama. Kosakata yang pertama adalah kurasiku. Artinya klasik ya. Jadi ini dari kata klasik. Lanjut untuk kosakata yang berikutnya adalah dansu. Artinya dansa. Jasu. Jas. Jasu. Jazz atau jazz ya minasang ya. Artinya musik jazz nih. Konsato. Konser. Chiketto. Tiket. Yoku.
dengan baik. Daitai, sebagian besar. Takusang, banyak. Nani kara, karena dari titik-titik. Doshite, kenapa? Sumimasen, maaf atau permisi. Moshimosh, halo, dipakai saat menelepon ya minasang. Arimas, ada untuk benda mati. Uta, lagu. Gambar atau lukisan. Ji, huruf. Romaji, huruf Latin. Ryori, masakan. Ongaku, musik. Yakyu, baseball. Suki, suka. Kirai, tidak suka atau benci. Jozu, pintar atau pandai. Heta, bodoh atau tidak pandai. Kanji, huruf Cina. Jikang, waktu. Yoji, urusan. Yakusoku, janji. Nomimono, minuman. Kabuki, atau drama tradisional Jepang. Komakae okane, uang receh atau uang koin. Kodomo, anak. Gosujing, suami untuk orang lain. Otto, suami untuk sendiri. Sujing, suami untuk diri sendiri. Okusang, istri untuk orang lain. Suma, istri untuk diri sendiri. Kanai, istri untuk diri sendiri. Skoshi, sedikit. Zeng, sama sekali tidak. Hayaku, cepat. Hayaku, cepat juga. Hai, owari. Jadi seperti itu aja minasang ya untuk pembahasan di Minna no Nihongo bab ke-9. Jadi hari ini atau di video ini kita sudah belajar pola kalimat dan kosakata yang ada di bab 9 ya minasang ya. Harapannya dengan kosakata yang saya tampilkan minasang bisa membuat contoh kalimat berdasarkan pola kalimat yang sudah dipelajari minasang ya. Jadi kalau misalkan minasang suka dengan video ini jangan lupa like, dan misalkan minasang ada saran atau pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk di subscribe sebagai dukungan minasang kepada channel ini ya minasang ya. Hai, mito korete arigatou gozaimashita. Otsukare sama deshita.